sebelah sini. Oh, bayar itu ya? Iya. Caranya? Coba geser. Melihat tingginya wisatawan sini. yang berkunjung ke Pulau Oke. Kumala, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari berencana akan menambah beberapa wahana baru, yaitu wahana kebun binatang dan waterpark. Guna mewujudkannya, ia telah memerintahkan kepada instansi terkait untuk mencari investor untuk membangun wahana kebun binatang dan waterpark tersebut. Kita Beni kan? Warna apa marahnya? Jadi kasih tong di situ ya. Ya, kalau Bunda melihat satu jalur pintu masuk itu keluar kan sudah tidak representatif. Kami tadi sudah Uang pajak gitu ya. ya sudah sampaikan dengan mereka juga, dengan BLI juga. BLI tapi dia nggak sampai tambahan punya tambahan satu. Oh. Ini sedang digodok kembali kesepakatan bersamanya. Kalau mereka tidak setuju, kita tawarkan Ke Bank Mandiri ada? Bank Kaltim. Bank Kaltim BPD ya? Iya, Bank Iya. Jadi di ruangan itu masih penuh Rapatnya. penyedia jasa sudah Iya. selesai, Bunda tinggal kita registrasi ulang. Terus kebersihannya Bu, saya ini mau Iya. cek kebersihannya. Jembatan dari awal masuk mau jadi Kalau di luar itu di bawah aduh ya. PPD yang baru Apa? perumahan dan pemukiman karena Oh, pertamanan Mas Wicet? ada di sana. Ya, Wicet? ya, Oh. pertamanan di sana sudah kami koordinasi. Kalau di dalam pulau Itu baru Dinas baru Pariwisata. Tapi Iya. di depannya percis ini loh Bu, jembatan. Oh jadi batasnya pulau ini iya, ya? jembatan. Kalau itu masuknya taman kota, Bunda. Kalau jembatannya? Jembatannya kita Oh iya. dengan pertambahan pulau. Target kita 1,6 tercapai 1,9. Saya mau ngundang ini Bu, makanya saya ngecek pulau, saya mau Iya. ngundang kawan-kawan saya yang pendongeng itu loh. Oh iya Mereka mau tampil itu jadi Sabtu Iya. Minggu mereka tampil. Kan lucu tuh Bu, Iya, saya iya, kan pernah iya. nonton. Di situ Bunda akan Nah, pendongeng. makanya Itu disiapkan. saya mau lihat tempatnya Iya. di mana mereka bagus tampil. Ya, Mereka tuh bertiga. kemarin itu kampung dongeng sudah start di Oh. daerah itu bekas Hanggar. Ada ya? Itu Bunda. Oh. Daerah itu Tapi udah mulai belum? sudah pernah jalan, komunitas dongengnya sudah ada. Oh. Tapi saya mau izin Bunda. Jadi rencananya kalau ini tangga turun, di sini nanti untuk tiketing. Oh. Jadi pengunjung kalau di depan tiket di situ harus parkir, di situ juga orang tiket. Kalau di sini nanti seperti di Ancol itu kan ada baris Iya, 5 jalur. di mana tiket, di mana tapping masuk, kemudian pintu keluar di sana, jadi orang mau di sini. Jadi yang di depan ini kita pindah ke sini, selain mengurangi preman, kenyamanan pengunjung juga bisa. Dan standar untuk gate-nya tercapai. Kenapa kita mau jadi depan jembatan? Takutnya orang cuma lewat jembatan foto-foto terus balik lagi. Kalau dengan konsep ini Bunda, paling tidak kalau orang hanya foto di jembatan mereka bayar parkir. Oh, parkir ya. Parkirnya yang didapat, dan rata-rata mereka yang datang pada video pasti datang ke sini. Iya. Ada hari Minggu jam 7 petugas kita sudah buka karena orang mau aerobik dari jembatan terus masuk ke pulau. Hanya sebagian nggak apa, minggu saja misalnya atau waterpark saja. Makanya Dia mau dua-dua itu kan? ya tadinya kita dengar Menurut Rita, defisit anggaran yang saat ini membebani pemerintah perlu dicarikan jalan keluarnya sehingga program pembangunan dapat terus berjalan. Berkenaan dengan peningkatan sarana dan prasarana di Pulau Kumala, dirinya juga akan melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana lainnya seperti pengadaan tempat sampah dan pembangunan toilet. Lihat kan? Kalau bisa ya. Iya. Nah, terus Bu, ini kan harus biaya pemasukan. Buat kebijakan perda bahwa untuk berapa persennya itu untuk kebersihan. Bisa kali. Bisa ya? jadi 20% itu pajak hiburan yang kita kenakan ke mereka itu masuk ke kas daerah. Nah, sebagai tanggung jawab pengelola kita mengalokasikan dari kas daerah dialokasikan untuk
kebersihan. Bisa diambil langsung untuk bersih. Bisa dulu. Jadi mereka membayar sewa lahan, kemudian dari penghasilan yang diterima 20% itu pajak hiburan. Jadi tadi kalau tidak salah 30 meter persegi 600.000 per bulan. Kemudian kalau 1 bulan ada 200 orang berarti 20% dari biaya Itu untuk bersih. itu pajak. Pajak. Pajak yang masuk ke kas daerah. Terus kebersihannya tuh Etam aja yang anggarkan ya? Kita sendiri pengelolaan dari pengelolaan kas daerah. Itu saya tuh karena ada dana masuk kan ya? Ya, Untuk bersih bisa bisa masuk. Jadi harus dilewati kaidah keuangan daerah. Kunjungan hari ini ke pulau. Ya, saya kan sering mendapatkan berita bahwa kunjungan ke pulau ini sangat luar biasa dan karena ini awal bulan gitu ya, jadi saya ingin memastikan bahwa pulau ini memang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan yang membludak seperti akhir tahun kemarin. Dan memang laporan Bu Sri 2017 ini Januari berapa 16.000 dalam waktu sebulan ya Bu ya? Satu hari. Hah? Dalam waktu 1 hari 16.000 dalam 1 hari itu kan luar biasa memanajemen orang sebanyak itu. Itu kan perlu keseriusan gitu lah. Jadi saya bertanya sambil ngobrol tadi Bu Sri, kita sedang memanajemen ini dengan baik, masalah sampahnya, masalah toiletnya, terus tambahan-tambahan wahana-wahana yang akan kita lelang dalam waktu dekat ini dalam triwulan pertama ini kepada investor. Tahun ini triwulan pertama harus sudah ada investor yang masuk, sudah ada investor yang menyatakan kesiapannya, cuma kita yang belum buka lelangnya dan memang di akhir 2017 ini memang baru kami akan bukanya. Jadi akan dibuka lelang oleh BMPKAD dan insya Allah akan ada investor yang masuk dan nanti akan diberikan kepada investor perwahana mungkin dulu ya pertamanya, dan kita akan memperbaiki semuanya, akan memperbaiki resort, akan memperbaiki macam-macam lah, termasuk ini kan masih banyak sekali sampah gitu ya, masih banyak yang perlu ditata. Misalnya warung-warung itu tidak boleh seperti itu dengan tenda-tenda berwarna-warni, harusnya kan sama rata gitu. Jadi kita membuat orang lebih nyaman lagi, wahana ditambah-tambah lagi gitu ya. Jadi berharap pulau ini akan segera menjadi tempat betul-betul wisata yang yang nyaman. Jadi kalau orang pengen ke toilet nggak perlu nahan-nahan gitu. Kita sedang mencoba dengan defisit anggaran saat ini, mencoba untuk bekerja sama dengan CSR. Jadi lebih banyak meminta kepada perusahaan untuk misalnya tong sampah kita masih kurang nih, orang banyak buang sampah karena memang tong sampahnya jaraknya jauh-jauh gitu ya. Jadi kita nanti akan mencoba meminta kepada beberapa perusahaan, nggak perlu semuanya APBD gitu loh. Jadi kita meminta kesediaan beberapa perusahaan, contohnya seperti museum itu ya, Lamin itu kan dibangun oleh Total gitu, dibantu beberapa ininya oleh Total gitu. Jadi memang kalau bisa tulis Bu, bantuan Total gitu. Jadi semua orang spiritnya ada spiritnya gitu. Jadi misalnya ini dibantu oleh ini dibantu oleh ini gitu ya. Jadi orang tuh semangat untuk membantu gitu. Jadi kita tawarkan dan akan menempelkan nama bantuan prasasti untuk terima kasih kepada ini, kita tantangan itu. Jadi orang semangat untuk membangun ini, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada kebun binatang kecil di sini dan waterboom yang akan diberikan oleh investor. Targetnya Bun? Ya tahun ini. Tahun ini. Nah, kalau aku besok targetnya. Ya cuma kan karena kan segala sesuatu pakai birokrasi gitu. Harus buka lelang dulu, harus dan sebagainya gitu. Terus misalnya kayak bersihan nih, saya maunya tadinya uangnya masuk, potong aja berapa gitu untuk kebersihan gitu. Nggak bisa, harus masuk kas daerah gitu. Jadi semuanya harus ada birokrasinya. Saya kan nggak bisa tuh ngeliat yang kotor-kotor gitu ya. Buat aja pakai uangnya masuk itu buat toilet ngapung gitu. Terus kemudian di bawahnya ada penampungan yang sehat. Sekarang ini kan ada jamban ramah lingkungan gitu. Saya maunya dibuat setiap sudut gitu. Jadi orang nggak perlu takut lagi tentang toilet gitu ya. Kayak di Jepang tuh begitu kita masuk keluar semua disemprot gitu lah. Nah itu sedang saya cari teknologinya gitu. Jadi orang itu benar-benar happy di sini. Jadi nggak menahan masalah-masalah takut segala macam. Dan warung itu juga bisa disusun kafe-kafe Bu, sesuai jarak gitu loh. Ini kan orang kesini itu jauh gitu, titik-titiknya. Jadi per zona. Kalau perlu undang investor yang misalnya kayak mesin-mesin yang
Coca-Cola 5.000 gitu pencet-pencet itu gitu. Tapi kan kita membutuhkan CCTV dan sebagainya untuk supaya tidak hilang. Tapi tidak mungkin. Kalau kita berani ada investor mau masuk, itu bisa ada di Pulau Kumala ini. Minimal di gedung-gedung ini dulu, Bu. Orang haus tinggal pencet truk. Jadi truk kayak gitu. Ini dimulai tahun ini mulai pembenahan untuk pulau ini. Tadi rencana ada mau ngundang pendongeng, Bunda? Oh iya, saya ditawari oleh pendongeng-pendongeng yang pernah mendongeng kawan-kawan saya dari Pemuda Pelopor. Mereka ingin mendongeng di Pulau Kumala ini. Jadi saya kebetulan datang sini, saya melihat lokasinya. Mereka minta tahu lokasinya di mana mereka akan datang mendongeng. Jadi nanti kita buatkan aja pengumuman gitu ya bahwa akan ada pendongeng. Boleh tahu siapa, Bunda? Aku aja lupa namanya. Pokoknya ada 3 orang yang mau datang gitu ya, mereka akan mendongeng. Jadi nanti ngehibur hari Sabtu Minggu mereka kesini. Mereka menginap mungkin sekitar 2 minggu di sini. Berarti untuk memberikan transfer kepada pendongeng-pendongeng Kutai Kartanegara, sehingga setelah mereka mendongeng dilanjutkan lagi. Jadi pendongeng ini ada biayanya, Bu, nanti jadi orang nonton masa tren. Maksudnya orang yang duduk di situ juga ada mungkin dikenakan biaya. Kayak nonton tiket. Tapi jangan sampai 6.000 karena udah tiket masuk kan. Tapi memang bagus dongeng yang saya pernah lihat itu memang sangat-sangat menghibur gitu, khususnya anak-anak. Tapi sementara ini kita gratiskan. Sampai nanti bagaimana manajemennya ke depan dongeng itu juga menjadi hiburan. Kalau di yang kayak kita bangun tuh Kidzania di Jakarta itu kan ada tempat dongengnya, Bu. Rumah gitu, tempat dongeng, tapi dia pakai parade kan, pakai kabaret gitu. Nah, kalau opera gitu, nah kita mungkin nanti ke depannya juga bisa gitu, tapi masuk gedung, terus opera, ya tiket masuk itu beda lagi gitu loh. Jadi ya kita lagi memanajemen ini dengan baik, memang tidak semudah membalikkan tangan dengan anggaran yang cuma sangat sedikit untuk Pulau Kumala ini ya, jadi kita masih mengharapkan banyaknya bantuan dari pihak luar. Ya. Iya, Bunda, satu lagi. Jembatan, Bunda. Jembatan ini bakal dirampungi tahun ini atau enggak? Oh, iya. Masih banyak yang kurang? Belum anggarannya, saya masih bangun yang lainnya. Tapi harusnya ini juga jadi ini, Bu, jadi wisata baru karena lampunya ini kan kayak San Francisco saya buat. Terus kemudian dia ada air terjunnya. Terus ada lasernya. Cuma anggarannya kan cukup mahal, 25 miliar, sedangkan jalan-jalan saya masih belum ada tahun 2018 lah. Insyaallah. Terima kasih, Bunda. Ya. Subbagian Media dan Dokumentasi melaporkan.